mengenang kembali kampung asal di mana kita dilahirkan, persiapan kita luar biasa. Padahal itu kampung yang bersifat fisik. Jangan lupa bahwa diri kita ini juga memiliki aspek metafisik. Ada daya hidup dalam diri kita. Ada ruhku, bagian dari dirinya Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita menjadi jantung kehidupan diri kita, sekaligus juga jantung kehidupan semesta yang ada dalam diri kita. Persiapan untuk menuju kampung yang itu sangat berbeda dengan persiapan menuju kampung yang fisik tadi. Bahkan menuju kampung yang sejati itu nyaris tanpa persiapan. Oleh karena itu, semoga setelah saya bicara hari ini muncul kesadaran baru bahwa dimensi waktu itu cuma 3. Tadi, sekarang, nanti. Tadi itu walaupun 1 detik yang lalu sudah lewat, dan itu sudah menjadi bagian dari sejarah kehidupan kita. Dan apa yang terjadi pada saat tadi itu tidak bisa diubah, sama sekali tidak bisa diubah. Yang bisa diubah dari tadi bukan keadaannya, tetapi cara berpikir kita tentang tadi yang bisa diubah. Dan untuk apa tadi itu? Tadi itu tujuannya cuma 1, memberikan pelajaran. Jadi tadi itu adalah pusat pelajaran, sedangkan nanti itu adalah pusatnya segala harapan. Dan kita bisa mengukir nanti menjadi lebih baik dari tadi kalau saat ini, sekarang kita melakukan sesuatu yang berarti. Makanya orang yang tidak pernah belajar dari tadi, dia melakukan tindakan saat ini tanpa refleksi dari tadi, ya jangan kecil hati kalau nanti sama dengan tadi. Itu yang disebut dengan orang yang rugi. Orang yang sama keadaannya hari ini dengan hari kemarin, itu adalah orang yang sangat merugi di dalam kehidupannya. Apalagi orang-orang yang saat ini lebih buruk dari yang kemarin. Jadi seharusnya manusia ini memiliki keistimewaan dalam hal fasilitas hidup, harusnya memiliki kesadaran yang istimewa dibandingkan dengan makhluk yang lain. Para sahabat, umur itu nggak terasa ya. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tahu-tahu kita sudah menjadi generasi gogo. Jadi kalau 50 kan gocap. Kalau ditambah 5, go lagi. Makanya go ini kan awalan untuk menyebut gope, gocap, goban, itu semua kepala 5. Jadi saya menyebut generasi gogo bukan berarti kematian itu miliknya generasi ini. Tetapi secara umum, ya generasi ini nih yang sangat rawan. Jadi kalau usia sudah gogo, gocap go, nah di atas 55, itu sudah masuk ruang tunggu untuk mendapatkan last call,
for departure. Jadi ini harus sadar bahwa kita sudah di ruang tunggu. Jadi kalau kita naik pesawat, biasanya kan kalau sudah masuk ruang tunggu, apalagi sudah mendapatkan panggilan naik pesawat, tidak ada kesempatan lagi untuk belanja itu belanja ini. Masuk pesawat sudah go. Dan kalau saya perhatikan yang ada di ruangan ini 95% ini generasi go-go. Jadi sudah di ruang tunggu. Sebentar lagi akan mendapatkan panggilan terakhir, last call for departure, untuk pulang kampung. Entah pesawatnya Devil Airline, entah pesawatnya Heaven Airline, nggak tahu. Karena jenis pesawat yang akan membawa kita pulang kampung, tentu saja apakah bintang 2, apakah bintang 3, apakah bintang 4 atau bintang 5, sangat bergantung kepada cara hidup kita. Jadi kalau cara hidupnya sembrono, gak karu-karuan, tidak mempersiapkan diri untuk menuju itu, ya jangan kecil hati kalau pesawat yang akan membawa kita Devil Airline. Ya bintang 1 pesawatnya, karena bintangnya juga cuma 1. Makanya bintang ini kan menjadi lambang kepangkatan. Kalau jenderal itu bintang 4. Kalau letnan jenderal itu kan bintang 3. Majen bintang 2. Brigjen bintang 1. Nah di bawah itu belum jadi bintang. Nah kenapa bintang ini menjadi lambang kepangkatan? Karena bintang ini juga menjadi lambang spiritual. Nabi Ibrahim juga pertama kali ingin mencapai alam-alam yang tinggi, yang beliau saksikan kan bintang. Serta itu bulan, setelah itu matahari. Dan matahari itu sebetulnya termasuk kelompok bintang. Matahari itu bintang loh. Kenapa diberi nama matahari? Ya karena dekat dengan bumi. Yang sebangsa matahari itu banyak sekali, cuman jauh letaknya. Karena saking jauhnya, jaraknya tanpa batas, maka cahaya menuju bumi ini itu perlu waktu yang lama. Jadi belum tentu bintang yang kita saksikan saat ini itu adalah bintang yang saat ini. Itu mungkin bintang jutaan tahun yang lalu baru kita saksikan saat ini, karena perjalanan cahaya dari tempat bintang ke bumi ini kan perlu waktu. Saking jauhnya jarak antara bintang dengan bumi, terkadang kita menggunakan, tidak cukup menggunakan kilometer, tetapi menggunakan tahun cahaya. Karena cahaya itu ya memiliki kecepatan 300 juta meter per detik. Jadi 1 detik cahaya bisa menempuh jarak 300 juta meter. Kebayang? Cahaya itu larinya 1 detik saja sudah 300 juta meter. Nah sekarang kalau 1 tahun coba berapa triliun juta meter. Nah saking besarnya, maka ordenya tidak cukup menggunakan meter, apalagi kilometer, megameter, tidak cukup. Maka menggunakan tahun cahaya, saking jauhnya. Itu baru cahaya loh. Bagaimana cahaya di atas cahaya? Bermain di dimensi cahaya saja sudah sedemikian ya, luar biasanya. Bagaimana kita bermain di dimensi cahaya di atas cahaya? Nurun ala nurin. Kalau cahaya majasi ini setiap orang bisa menikmatinya. Tapi nurun ala nurin, yahdillahu linurihi mayyasa. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibimbing Allah menuju cahaya itu. Siapa yang dibimbing Allah menuju nurun ala nurin itu?
Ya tentu saja mereka yang punya kehendak. Maka mereka yang punya kehendak mencapai alam-alam yang tinggi, ya dia akan menyaksikan bintang, menyaksikan bulan, menyaksikan matahari. Dan matahari kan bintang juga. Jadi kalau di lagu Lir-Ilir itu ya ada ya penekno blimbing kui. Jadi kita ini harus memanjat pohon blimbing. Nah, pohon blimbing yang harus dipanjat tentu saja bukan pohon blimbing yang ditanam di bumi ini. Dan kita harus memanjat ketinggian sebetulnya, memanjat alam-alam yang tinggi. Nah, kenapa? Untuk apa itu? Ya supaya saat kita memasuki ruang tunggu, semoga kita dapat panggilan untuk naik pesawat yang bintang 7 lah, untuk pergi ke kampung halaman kita. Dan di situ kita akan lihat kesuksesan seseorang pada saat hidup bisa dilihat salah satunya ketika dia meninggal. Dan hanya manusia yang bisa meninggal. Tidak ada kucing mati. Kenapa tuh kucing? Barusan saja kucing saya meninggal. Anjing mati tidak pernah dibilang anjing meninggal. Kenapa? Kenapa meninggal itu hanya untuk manusia? Karena manusialah yang banyak meninggalkan sesuatu pada saat kematiannya. Ada yang meninggalkan kesedihan, ada yang meninggalkan kegembiraan, ada yang meninggalkan konflik, ada yang meninggalkan warisan untuk jadi konflik juga. Semakin banyak yang ditinggalkan, dan yang ditinggalkan itu tidak pernah dirawat sama sekali, itu akan menjadi bara yang baru buat yang ditinggalkan. Makanya banyak ya seseorang yang meninggalkan warisan yang anaknya asalnya akur pada saat dia hidup. Ketika dia meninggal, anaknya rebutan warisan, terjadi konflik yang hebat, persaudaraan tidak penting lagi karena orientasinya adalah uang dan warisan. Apa yang terjadi? Sudah meninggalkan bara. Makanya hanya manusia yang bisa meninggal, karena manusia banyak meninggalkan sesuatu. Mending meninggalkan kegembiraan, ini meninggalkan kesedihan. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita, kita mau meninggalkan apa? Mau meninggalkan apa kita meninggal? Itu pertanyaan yang harus dijawab. Mau bikin sejarah apa di kehidupan ini? Hitler meninggal. Meninggalkan apa? Meninggalkan nama dalam sejarah. Harumkah namanya? Pahitkah namanya? Nabi Muhammad meninggal, tercatat dalam sejarah. Meninggalkan apa beliau? Meninggalkan kesan yang dalam bagi umat. Diulang-ulang kebaikannya di mana-mana, hampir tidak ada keburukannya. Bahkan yang belum menemui beliau di zamannya, hidup 1000 tahun setelah beliau meninggal, masih bisa mencintai beliau, padahal belum pernah ketemu. Bisa cinta kepada beliau padahal tidak sejaman dengan beliau. Wajar kalau cinta beliau sejaman dengan beliau. Itu cinta bisa ada ikatan yang luar biasa. Nah, pertanyaannya, kita mau meninggal seperti apa? Yang bisa meninggal cuma manusia. Mau meninggalkan apa? Kucing meninggal tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan apa. Rumah pun tidak ada. Makanya mereka yang meninggal selain manusia tidak menimbulkan konflik. Hanya manusia yang meninggal mewariskan konflik. Ada yang mewariskan utang juga, menjadi beban bagi yang hidup. Silakan, pertanyaannya satu. Kita mau meninggalkan apa? Karena hanya
manusia yang bisa meninggal. Kata-kata itu tidak kita sadari. Kenapa? Ada apa kok di rumah ini rame-rame? Oh, si Anu meninggal. Kita tidak pernah menyadari kata meninggal. Dan kenapa kata meninggal hanya dipakai oleh manusia? Karena manusia yang banyak meninggalkan sesuatu. Ini penting untuk saya sampaikan. Hanya orang bodoh yang tidak membuat persiapan diri dari sekarang, bahkan hampir tidak memikirkannya, dan seakan-akan dia akan hidup kekal di sini, itu orang bodoh. Ribuan kematian yang dia saksikan tidak memberikan pelajaran apa-apa. Berkali-kali dia mengantarkan mayat ke kuburan seakan-akan yang meninggal orang lain. Saya, oh nanti. Apa yang dilakukan manusia seperti ini? Mengekalkan kehidupan. Terus saja mencari upaya untuk memanjangkan umur. Alasan-alasannya sangat klise. Anak saya masih kecil. Cucu saya masih kecil. Pekerjaan saya belum selesai. Mau sampai kapan? Siap tidak siap, selesai tidak selesai, anaknya kecil atau anaknya besar, cucunya masih kecil atau cucunya sudah besar, saatnya harus pulang, pulang. Gak ada waktu lagi. Coba perhatikan, apabila kita mau pergi liburan, pasti sudah ditentukan liburannya kemana, tujuannya mana, sudah ditentukan. Berapa lama di sana, sudah ditentukan. Berapa biaya yang dibutuhkan di sana, kita siapkan. Mau ke Bali kek, mau ke Eropa kek, mau ke mana, pasti persiapan. Tapi ada nggak sekarang orang sibuk mempersiapkan untuk sebuah kepastian yang bernama kematian? Beda persiapannya. Untuk liburan apa saja dibawa, apapun dipersiapkan. Tapi untuk kematian jarang orang menyiapkannya. Bahkan terpedaya oleh calo-calo yang sering menawarkan sesuatu yang dia sendiri belum tahu. Menawarkan kemewahan dan keistimewaan setelah kematian, padahal dia sendiri belum mati. Dasar calo. Dan kita terpedaya dengan tawaran-tawaran kemewahan. Makanya manusia ini lucu dibandingkan dengan makhluk lain. Pohon nangka di rumah saya setiap berbuah memberikan nangka. Dan saya yakin pohon nangka itu kalau saatnya harus mati, bahkan sekarang masih hidup, dia tidak memikirkan tempat istimewa setelah dia mati. Yang suka memikirkan tempat istimewa setelah mati cuma manusia. Makanya dikit-dikit dikaitkan dengan nanti, dikit-dikit dikaitkan dengan nanti. Terus berfokus kepada tempat istimewa itu. Dan banyak yang menjanjikannya. Bahkan rela memberi tiket untuk membeli tempat istimewa itu. Yang orang yang menawarkannya pun belum pernah ke sana. Betul? Itulah kita selama ini. Pada jelas di Quran dikatakan surga itu di sini, saat ini, sekarang. Surga itu adalah tempat di mana langit dan bumi masih ada. Surga itu adalah tempat di mana kamu bisa bernafas. Siapa yang bisa menciptakan surga di sini, saat ini, sekarang? Saya yakin dari ruang tunggu dia akan dijemput oleh Heaven Airline. Tempat istimewa, pulangnya juga istimewa.
Pernahkah kita memikirkan, nanti kalau saya mati tempat yang dituju apa? Tempat yang ditujunya mana? Lalu apa bekal saya untuk di sana? Berapa lama saya di sana? Pernah nggak ada yang bertanya begitu? Pertanyaan itu hanya untuk liburan saja. Pertanyaan untuk itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Makanya ada 3 pandangan manusia tentang kematian. Pandangan yang pertama, ada yang mengatakan, ya sudah, kalau sudah mati ya berakhir sampai di sini. Ada yang punya keyakinan seperti itu. Boleh? Ya boleh saja, nggak usah usil. Ada yang punya keyakinan bahwa setelah mati memasuki masa tunggu dan kemudian lahir kembali. Dan kesadaran terakhir saat dia mati akan menjadi kesadaran awal saat dia hidup. Ada. Karena dia memandang bahwa kehidupan ini adalah siklus. Boleh? Ya boleh saja, nggak ada yang larang kok. Yang penting setiap keyakinan apapun ada dasarnya, ada argumennya. Ini bukan soal benar salah, soal cocok atau tidak cocok. Saya tidak begitu suka menyebut benar salah, karena saya lebih suka menyebut cocok tidak cocok. Ya mungkin saja keyakinan pertama cocok untuk kita saat ini. Besok-besok kita mengalami dinamika, mungkin kita nggak cocok lagi dengan yang pertama. Besok-besok kok kita lari ke keyakinan yang kedua, nggak masalah, dinamika. Istiqomah dalam bahasa Islam itu bukan titik mati, bukan konsistensi. Istiqomah itu adalah dinamika. Dan banyak yang mengatakan istiqomah itu ya konsistensi. Yang konsisten itu robot. Yang konsisten itu patung. Patung Bung Karno di Bandara Soekarno-Hatta. Saat diresmikan begini telunjuknya, sampai sekarang begini, nggak berubah. Itu konsisten namanya. Makanya itulah bahayanya patung. Bukan patungnya, bukan objeknya yang haram, sifatnya. Jadi kalau Anda seperti patung, hari ini begini, besok begini, lusa begini, itu yang haram, bukan objeknya. Kita menjadi anti patung, tetapi kita memiliki sifat patung, aneh. Itulah kebodohan. Gambar haram, dikira yang haram tuh gambarnya nggak punya dosa apa-apa. Yang haram itu adalah membuat gambaran-gambaran dari segala sesuatu yang kita tidak tahu. Membuat gambaran-gambaran tentang Tuhan. Kita juga nggak kenal Tuhan. Lalu Tuhan itu digambarkan sebagai suatu sosok. Setelah itu dikonsepsi Tuhan menurut pikiran kita. Kalau kita baik padanya, dia akan baik pada kita. Kalau kita tidak baik kepadanya, dia akan menyiksa kita, mengutuk kita. Itu konsepsi tentang Tuhan. Apakah itu Tuhan yang sebenarnya? Tapi karena konsepsi ini diulang-ulang terus menerus, maka kebohongan yang diulang-ulang terus menerus lama-kelamaan dianggap kebenaran. Itu yang berbahaya. Ada yang punya pandangan bahwa setelah mati kita akan melanjutkan kehidupan dengan tubuh baru yang kekal dan abadi. Ya boleh. Nah sekarang cocoknya yang mana? Ya silakan. Yang cocok untuk kesadaranmu saat ini yang mana? Silakan. Yang konyol itu kalau kita terjebak benar salah. Lebih konyol lagi ketika kita merasa paling benar dan semua keyakinan yang orang lain jalani salah. Itu yang saya sering sebut goblok. Ini nggak kasar. Karena go itu artinya pergi, blok itu artinya hambatan. Setiap mau pergi ada hambatan, itu namanya goblok. Bloknya dari mana? Dari pikiran kita sendiri. Lihat orang-orang yang semangat setelah dinasehati oleh saya, di sini nyampe ke rumah melempem lagi. Itu namanya goblok. Go-nya cuma sesaat aja di sini, nyampe di rumah ketemu blok lagi. Wah besok saya mau bisnis, semangat
sangat luar biasa. Begitu ada hambatan sedikit saja, ada tantangan sedikit saja, sudah langsung mundur. Itu goblok. Ini bahasa Inggris loh, bukan bahasa Sunda. Saya nggak tega ngucapin kata bahasa Sunda yang kayak gitu. Karena ini bahasa Inggris. Sebutnya keren itu ya. Leluhur kita itu kalau bikin bahasa keren, cerdas. Lotek walaupun enak, sampai sekarang tetap aja rendah hati. Dipanggilnya lotek, tidak pernah high tech. Kan keren. Kematian itu suatu kepastian. Tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Sekali lagi, tidak ada yang lebih pasti dari kematian. Apa yang terjadi 1 detik setelah kematian? Yang jelas, yang pertama, nama kita langsung berganti. Begitu 1 detik setelah mati, saya nanti kalau mati nanti 1 detik setelah saya mati, gak ada yang tanya, di mana Pak Saiful? Gak ada. Almarhum di mana? Udah hilang Saiful Karim, udah diganti almarhum. Ketika para tamu ingin tahu tubuh saya di mana, tidak ada yang tanya, di mana Pak Saiful? Nggak ada. Jenazahnya di mana? Udah nggak direken. Nama yang diagung-agung sudah hilang saat itu. Apakah itu presiden, apakah itu menteri, apakah itu gubernur, apakah itu raja. Saat mati langsung ganti nama jadi almarhum. Tubuhnya disebut jenazah. Kenapa sebutannya berbeda? Jiwa-jiwa yang melekat di dalam diri kita saat hidup disebut jiwa, saat mati langsung ganti nama jadi arwah. Betul nggak? Sadar nggak kita itu? Sering kan mendengar ini? Coba pikirkan, kenapa nama diganti almarhum, almarhumah? Kenapa diganti jenazah? Kenapa jiwa itu diganti arwah? Coba. Gak ada mengeningkan cipta buat para jiwa, gak ada buat para arwah. Kenapa saya menceritakan hal sederhana ini? Ini kesadaran bahwa saat kita mati semuanya hilang, semuanya berubah. Semua kewajiban dunia saat kita mati selesai. Utang yang berjibun mati selesai, diwariskan. Kontrak perjanjian selesai. Saya punya kontrak sekian miliar, sekian triliun, proyek saya luar biasa, mati selesai. Bahkan kontrak perkawinan pun selesai. Betul? Ketika kita sakit menjelang kematian, rasa sakit yang mendera, penderitaan yang luar biasa, begitu mati selesai, dibebaskan. Jadi saya suka aneh saja. Ketika seseorang sakit menderita luar biasa, kita tangisi sakitnya. Kasihan dia sakit. Tapi begitu dikasih karunia kematian oleh Allah, dibebaskan dari sakitnya, masih ditangisi. Maunya apa? Saya mau nanya aja, maunya apa? Ketika sakit menderita, itu tumor, itu cancer, apapun, dia menderita kesakitan, ditangisi. Wajar kalau ditangisi. Dibebaskan dari rasa sakit dengan kematian, masih ditangisi. Maunya apa? Sadar? Sadar apa tidak? Jadi maunya apa? Semua yang disebut milik hilang sesaat. Semua yang disebut milik, tanah ini milik saya, konyol banget.
Gak ada tanah milikmu. Yang ada kamu milik tanah. Itu yang benar. Kita sedang membebaskan tanah di Jelekong itu. Saya gak mau ribut soal tanah. Mau dijual berapa? Bayar. Kita butuh. Walaupun kita sudah bayar itu tanah, bukan milik kita. Nggak bisa dipindahkan kok. Nggak bisa dibawa kok. Betul nggak? Sudah dibayar tetap aja di Jelekong. Jangan mentang-mentang karena uang kita seakan-akan itu berpindah tangan menjadi milik kita. Nggak ada. Semua yang di dunia ini hanya hak guna pakai. Walaupun ada sertifikat hak milik, itu bohong, itu kertas. Kita beli sawah 1 hektar, berapa lama sih itu milikmu? Sebatas kamu bernapas, berhenti napas, pindah tangan pada yang lain. Mana yang namanya milikmu? Apakah kata hak milik berubah ketika mati? Tidak. Itu cuma main-main basa-basi duniawi, ya memang begitu. Makanya jangan terlalu bingung dengan kertas. Semuanya kertas kok. Yang lucu lagi, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang jelas-jelas bukan milik kita. Itulah kadang-kadang kebohongan yang diulang-ulang dalam sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awalul muslimin. Dan kita mengatakan semua milik Allah, semua milik Allah, semua milik Allah. Di sini. Tetapi kenyataannya seakan-akan semua milik kita. Pelitnya luar biasa. Hitungannya luar biasa. Makanya di episode yang kemarin saya sengaja membuat judul melepaskan kemelekatan pada harta dan diri supaya semuanya mengerti. Jadi semua yang menjadi milik itu hilang pada saat napas berhenti. 1 detik setelah kematian semuanya berpindah. Dan kita tidak akan bisa masuk lagi ke tubuh ini. Tidak ada izin lagi untuk menggunakan jasmani ini. Saat kita keluar, kita sadar keluar, kita melihat tubuh kita sendiri. Ada keinginan untuk masuk lagi, tetapi tidak bisa lagi. Maka disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Artinya ya sudah, begitu nafasnya terhembus gak bisa masuk lagi. Dan saat itu kita kehilangan kontrol terhadap diri kita. Tangan tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kaki gak bisa dikontrol oleh kita lagi. Tubuh ini tidak bisa dikontrol oleh kita lagi. Kita kehilangan kontrol sama sekali saat itu. Pertanyaan sekarang, tubuh kita sekarang masih bisa dikontrol oleh kita, digunakan apa? Mulutmu masih bisa dikontrol oleh kamu sekarang, digunakan untuk apa? Matamu masih bisa dikontrol olehmu saat ini, masih diberi kekuasaan untuk mengontrol semuanya. Dipakai apa? Telingamu masih dikontrol, kita masih diberi kuasa untuk mengontrol semuanya. Pertanyaannya, kuasa yang Allah berikan kepada kita untuk mengontrol tubuh kita, dipakai apa? Apa ketika kalian pergi dari rumah ke sini tidak dalam kontrol? Kaki ini tidak bisa sampai di sini kalau tidak ada kontrol. Dan pada saatnya nanti semua kontrol itu akan diambil oleh Allah. Saat itu kalian kaget. Karena apa? Sesuatu terasa adanya kalau sudah hilang. HP ketika ada di tangan kita tidak terasa adanya, hilang beberapa jam atau jatuh di mana? Mulai tidak bisa menggunakan HP. Di situ kita mulai kehilangan sesuatu. Merasa kehilangan itu kalau sesuatunya tidak ada. Kontrol yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita bisa mengontrol semuanya. Mau meditasi? Yes. Mau sholat? Yes.
Mau tidur? Yes. Mau makan? Yes. Ini kontrol yang diberikan Allah ke tangan kita, sehingga kita bisa memilah-milah makanan. Ini duri nggak boleh, ini daging boleh, ini lemak nggak boleh. Kontrol ini luar biasa. Tetapi banyak orang yang tidak sadar kalau kontrol ini luar biasa. Karena apa? Saking tidak sadarnya dengan kehidupan ini, diberi kontrol oleh Allah yang luar biasa ini, terasa seakan-akan tidak ada. Apalagi orang yang selalu berfokus kepada hari esok, berfokus kepada masa lalu, dan lupa dengan hari ini, kehilangan the power of now saat ini. Apa yang terjadi? Kehilangan kesadaran. Satu detik setelah kita mati, tubuh kita hanya seonggok daging yang akan membusuk dimakan bakteri. Hanya seonggok daging yang akan menjadi santapan empuk bagi para bakteri itu. Betul? Satu detik setelah kematian, kita pun kehilangan hak yang namanya kebebasan. Kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk menentukan, hilang semuanya. Coba hadirin, sekarang kita sedang punya segalanya. Kontrol kita miliki, kebebasan untuk menentukan dan memilih kita miliki. Kita masih boleh keluar masuk di tubuh jasmani kita ini. Semua yang disebut milik kita masih boleh dinikmati. Nama kita masih sama seperti yang diberikan oleh orang tua kita kepada kita. Begitu besar dan luar biasa pemberian semesta kepada kita. Nikmat Allah yang mana lagi yang mau kau dustakan? Harusnya manusia menyadari bahwa sebetulnya hidup ini luar biasa. Luar biasa enggak? Sangat luar biasa. Saya akan tunjukkan luar biasanya sebentar lagi. Jadi saya tegaskan tadi, hanya manusia yang bisa meninggal. Kenapa? Karena manusia itu meninggalkan kesedihan, meninggalkan kenang-kenangan, meninggalkan warisan, meninggalkan nama dalam buku sejarah, meninggalkan Facebook, meninggalkan IG, meninggalkan YouTube. Kiai Haji Zainuddin MZ, suaranya masih lantang di YouTube, dan beliau sudah pergi. Namanya masih dikenang sampai sekarang. Gaya khas ceramahnya masih dikenang oleh kita sekarang. Bahkan mungkin saja banyak yang masih tertarik dan tidak tahu kalau beliau sudah tidak ada di sini lagi. Beliau sudah menorehkan sebuah sejarah besar di dalam hidupnya. Nasihatnya terus mengalir. Itu pertanyaan saya. Apakah kita mau pergi dengan Devil Airline? Apakah kita mau pergi dengan Heaven Airline? Terserah kita. Semua pilihan ada pada diri kita. Karena sekarang kontrol ada pada diri kita. Kuasa untuk memilih ada pada diri kita. Kebebasan untuk menjadi apa ada pada diri kita. Yuk, mau tidur terus? Semua makhluk hidup di dunia ini hanya memiliki satu tujuan. Dan tujuan itu sama, yaitu kematian. Betul? Semua makhluk hidup di semesta ini cuma punya satu tujuan. Dan tujuan itu sama. Apa itu? Kematian. Dan tujuan manusia dilahirkan itu cuma satu. Apa? Mati. Tujuan manusia dilahirkan itu satu. Mati. Awas. Oh, kalau gitu saya nggak usah ngapa-ngapain di dunia ini, karena tujuan dari kelahiran ini adalah mati. Ya sudah, karena saya sudah lahir ke dunia ini, saya tinggal nunggu mati saja. Awas, jangan menangkap makna yang salah. Kalau tujuan dari kelahiran ini adalah mati, berarti kelahiran ini, durasi antara kelahiran dan kematian itu apa? Kalau tujuan kelahiran itu adalah mati, berarti durasi antara kelahiran dan kematian itu apa? Itu durasi untuk menyiapkan diri agar kita bisa mati.
Tentu saja mati dalam pengertian bisa kembali ke tempat asal kita. Nanti saya akan tunjukkan videonya nanti supaya semuanya mengerti. Nah, kebanyakan manusia sekarang ini sibuk memperpanjang masa hidup, bukan mempersiapkan diri untuk kematian. Betul nggak? Boleh nggak minum suplemen vitamin? Boleh. Boleh nggak olahraga? Ya boleh. Tetapi jangan terus memperpanjang masa hidup, tetapi tidak mengisi kehidupan. Ngerti maksud saya? Kan ada terus memperpanjang masa hidup. Olahraga yes, hidup sehat ya. Tetapi tidak bikin apa-apa dalam hidup. Tidak bikin sejarah apa-apa dalam hidup. Hanya terus saja memupuk ego. Hanya terus mencari tanpa membagi. Hanya mengumpulkan tanpa melepaskan. Kan banyak yang kayak gitu. Itu namanya salah arah. Jadi antara kelahiran dan kematian ini ada jeda nih, ada durasi. Untuk apa durasi ini? Durasi ini adalah untuk menyiapkan diri agar saat mati bisa pulang. Karena tujuan Allah menghadirkan kita di semesta ini kan sebetulnya untuk menjadi kepanjangan tangannya, agar kita menjadi kepanjangan tangannya untuk menyampaikan cinta kasihnya. Makanya kita diwajibkan untuk selalu mengamalkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jangan lupa, Anda datang ke dunia ini atas nama Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah. Kok Anda sibuk di dunia ini hanya menjadi kepanjangan tangan dari keinginan-keinginan Anda, dari ambisi Anda, dari hawa nafsu Anda, dari ketakutan Anda, rasa cemas Anda, bukan atas nama Allah. Makanya saya yakinkan pada semuanya, siapapun yang hidupnya tidak didrive oleh Allah, tidak sadar yang mendrive dia adalah Allah, dia didrive oleh kesibukannya sendiri, ambisinya sendiri, keinginan-keinginan sendiri, pasti menderita, salah jalan. Lah kenapa ketika dia itu hidup tidak atas nama Allah menderita? Memang Allah yang menghukum? Tidak. Penderitaan itu hanya Allah mengingatkan, kalau kamu terlalu jauh berjalan dari diriku. Gitu aja kok. Bukan soal salah benar, itu bukan azab, itu bukan ujian. Gak ada kerjaan Allah ngasih ujian. Yang suka ngasih ujian tuh dosen, guru. Allah gak pernah ngasih ujian. Salah tuh yang suka bilang Allah ngasih ujian. Kenapa nih kehidupan? Oh, saya sedang diuji oleh Allah. Enak aja, kapan daftarnya? Emang perguruan tinggi apa pakai ujian segala? Nggak pernah Allah tuh nguji-nguji kayak gitu. Nggak ada kerjaan. Jadi saat kita menderita itu bukan ujian. Semesta sedang mengingatkan kepada kita, kamu terlalu jauh nih dari jalanmu sendiri, kamu terlalu jauh dari jati dirimu sendiri. Ya udah, itu. Jadi siapapun yang di dalam kehidupan ini menjalankan kehidupan bukan atas nama Allah, tidak atas nama Allah, atas nama pribadi, atas nama keinginan, atas nama ego, atas nama ambisi pribadi, ya jelas dia akan mengalami segala macam yang disebut dengan penderitaan. Bukan hukuman, bukan azab, bukan. Gimana Allah yang Maha Cinta ngasih azab? Gimana Allah yang Maha Cinta menghukum hambanya? Maaf ya, saya menggunakan kata-kata dalam Injil. Injil juga kitab suci. Maaf ya, yang agak alergi nggak apa-apa, lupakan aja. Tapi ini saya sangat tertegun dengan kata-kata Injil. Begini dalam Injil, kamu saja yang jahat, ketika anakmu minta roti, pasti tidak dikasih batu. Kamu aja yang jahat, kata Allah, ketika anakmu minta roti, pasti nggak dikasih batu. Bagaimana dengan aku yang Maha Cinta? Bagaimana aku yang kasih? Masa sama Allah minta roti dikasih batu?
Masa minta uang dikasih ular? Yuk jujur, lihat kesibukan manusia. Memperpanjang masa hidup atau mempersiapkan diri untuk kematian. Pilih, memperpanjang masa hidup atau menyiapkan diri untuk kematian. Silahkan dijawab. Lihat kehidupan orang-orang yang berada. Apa yang dilakukan mereka? Maaf. Rumah sakit yang paling mewah. Orang lain berobat di rumah sakit yang dalam negeri, dia nggak mau, dia pergi ke luar negeri. Terus diperpanjang masa hidupnya. Obat orang lain generik, oh dia nggak mau, obat paten nomor 1. Dokternya nggak mau yang biasa, pengen yang paling ahli. Betul? Apa sih sesungguhnya di balik itu? Ketakutan akan kematian. Semua yang sibuk memperpanjang masa hidup, sebetulnya dirinya itu takut dengan kematian. Kenapa takut dengan kematian? Karena belum siap. Karena dia tidak pernah mempersiapkan untuk kematian. Nih saya yakinkan ya pada kalian, orang yang setiap saat hidupnya baik-baik saja, membahagikan orang, punya uang bantu orang, punya ilmu bantu orang, tidak pernah pelit, di sini saat ini sekarang selalu hadir, tidak pernah menunda ketika dia mau melakukan kebaikan, tidak direcokin oleh pikirannya. Saya yakin orang kayak gini tidak takut mati. Orang yang terus memperpanjang masa hidup, sebetulnya dia sedang membungkus ketakutan akan kematiannya karena belum siap. Yang dia lakukan apa? Merampok duit orang, merampok duit negara, mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jika perlu dimanipulasi, duit yang haram kemudian dibelikan seakan-akan hasil bisnis. Namanya pencucian uang. Boleh dia gaya-gayaan, pencitraan, pakai dasi kemana-mana dengan mobil mewahnya, tapi hati kecilnya tidak bisa dibohongi. Pasti sieun tah modar. Paham? Biar ngerti. Pakai bahasa Sunda, asli itu bahasa Sunda. 99% pelajaran agama isinya itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Bukan cara hidup di surga. %90 ajaran agama itu cara menjalani hidup supaya bisa mati. Nah, pertanyaan saya, berapa persen dari 99% ajaran agama yang kita adopsi untuk menjalani hidup agar bisa mati? Kebanyakan digunakan untuk menjalani hidup agar bisa langgeng dalam kehidupan. Betul nggak? Kalau orang yang menjalani agama supaya dia hidup bisa mati, tentu saja dia sibuk mencari uang, tapi juga ada bagian yang dia bagikan. Dia sibuk mengumpulkan, ada bagian yang dilepaskan. Ngerti maksud saya? Oke. Ini belum ke intinya. Saya baru bicara permukaannya. Apakah untuk bepergian libur packing barang? Ya. Mau ke Bali, oh pasti 2-3 hari sebelum ke Bali udah gak bisa tidur. Betul nggak? Packing barang luar biasa. Peci mana yang mau dipakai, tas mana yang mau dipakai, di pantai nanti sepatunya yang mana. Oh luar biasa. Ketinggalan satu peci aja sibuknya luar biasa. Bisa balik deh tak Kak Ima? Tapi saat kematian tiba, tidak perlu packing koper. Betul? Datang telanjang, kata Allah, yuk pulang, telanjang. Sesederhana itu kok. Jadi orang-orang yang sibuk dengan keserakahannya, terus
terus ya memupuk keserakahan terhadap yang dia ingin, memupuk kebencian pada yang dia tidak ingin, dia lupa kalau dia datang ke sini telanjang, pulang tuh telanjang. Supaya lebih sopan sedikit, ya dibungkus pakai kain kafan. Itu supaya lebih sopan sedikit, dibungkus pakai kain kafan. Ya pakai doa-doa diupacarakan supaya beda dikit deh dengan yang lain. Kan ujung-ujungnya dibuang juga. Cuma cara ngebuangnya lebih sopan dikit. Betul nggak? Iya. Karena memang manusia ini selalu ingin diperlakukan istimewa. Kalau tidak diperlakukan istimewa, marah manusia ini. Iya. Itu. Ada cerita bagus tuh. Suatu saat nih, suami istri nih, suatu saat suaminya meninggal. Dan memang suami ini meninggal lebih dulu karena mengalami tekanan yang berat dari pasangan hidupnya. Meninggalnya lebih dulu. Saking dendamnya kepada pasangannya, jadi semua harta itu oleh suaminya sebelum meninggal itu sudah dibuat wasiat dan dititipkan kepada yayasan amal. Tidak ada yang tersisa. Rumah dengan seisinya kecuali penghuninya itu sudah dititipkan di badan amal. Dan saat suaminya meninggal dengan harta yang berlimpah, tentu saja istrinya sangat girang. Masih muda, cantik, harta banyak, dia pikir nanti akan dapat suami yang ganteng. Wah, luar biasa lah. Lalu ketika suaminya meninggal, yang pertama dia kerjakan itu membuat tulisan di batu nisan. Bukan nengok suaminya, gak penting bagi dia. Bukan pergi ke rumah sakit, pergi ke tempat pembuatan batu nisan. Gitu. Dan tolong ditulis yang bagus. Tulisannya dipesan sama dia. Istirahatlah dengan tenang. Tolong diukir tulisan yang bagus. Karena hartanya banyak, jadi beli batu nisannya yang istimewa, yang premium. Tulisannya istirahatlah dengan tenang. 2-3 hari setelah dikuburkan, ternyata dari badan amal datang ke rumah, mau ambil seluruh hartanya dengan membawa surat wasiat. Kaget tuh istrinya. Ini namanya dendam di bawah mati. Jadi mati pun masih dendam. Jadi suaminya sudah bilang dalam hatinya, entar lo ketika gue mati sengsara lo. Itu dendam di bawah mati namanya. Ini mungkin nggak kejadian ini? Mungkin. Tapi ini sebetulnya cerita bohong. Begitu dari badan amal datang, rumah disita, mobil disita, sawah disita, emas perhiasan semua disita, bahkan isi rumah, sendok, piring, semua untuk yayasan amal. Kaget tuh istrinya. Kurang ajar nih suami saya. Apa yang terjadi? Dia pergi lagi ke tukang batu nisan. Tolong, katanya, tulisan yang kemarin belum selesai. Bu, saya seumur-umur kerja di batu nisan ini, kalau tulisan di batu nisan ya cukup begini, Bu. Istirahatlah dengan tenang. Mau ditambahkan apa lagi? Tambah satu kalimat lagi, dipanjangkan. Sampai aku datang. Ini dendam ya, dendam dalam kehidupan rumah tangga yang dibawa mati. Suaminya dendamnya luar biasa, istrinya pun dendamnya luar biasa. Jadi kalimat sempurnanya jadi istirahatlah dengan tenang sampai aku datang. Itu menjadi tulisan yang lengkap di batu nisan, aneh dan tidak pernah dilihat di tempat lain kecuali di ceramah saya.
Jangan ditiru ya. Jangan ditiru ya. Jadi datang telanjang, pulang juga telanjang. Tidak perlu pamitan. Jarang orang mau mati pamitan. Pernah nggak ada orang mati pamitan? Jarang. Walaupun saya bisa baca data karma dan akan meninggal di usia berapa, itu nggak akan saya sampaikan. Tidak perlu dan tidak bisa pamitan pada siapapun. Entah tugasnya sudah selesai, entah tugasnya belum selesai, gak ada waktu pamitan. Gak ada. Pertanyaan besarnya sekarang, kemana jiwa pergi? Kemana jiwa pergi? Itu pertanyaan besarnya. Kemana arwah ini pergi? Karena kalau jiwa sudah keluar dari tubuh kan ganti nama juga. Namanya arwah. Nah, kemana arwah ini perginya? Ini pertanyaan. Kalau tadi mau berangkat ke Bali, jelas pesawatnya, jelas di Balinya berapa lama. Tapi mati, ini jiwa kemana perginya? Pernah gak mikir? Maka di Quran kenapa ada kata-kata begini? Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Aku lebih dekat kepadamu, tetapi kebanyakan manusia tidak melihat. Itu kan diabadikan dalam Quran surat Al-Waqiah itu. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tangdurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsirun. Walakin la tubsirun, dan kebanyakan manusia la tubsirun. Kebanyakan manusia enggak tahu jalan. Pernah enggak ada orang bertanya, nanti kalau sakaratul maut ya saya seperti apa? Apakah saat sakaratul maut nanti saya melihat? Apakah saat sakaratul maut saya tidak melihat? Kalau saat sakaratul maut saya melihat, apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Pernah nggak ada orang nanya begitu? Nggak ada. Nggak ada. Detil-detilnya seperti itu nggak pernah ada orang nanya. Mohon maaf. Saya waktu belajar spiritual, pertanyaan abadi yang ada dalam diri saya itu, saya nanti kalau mati, apakah saya dalam keadaan melihat? Apa yang harus saya lihat? Dengan mata mana saya harus melihat? Karena itu alamat. Kalau mati dalam keadaan buta, kata Quran, waman kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang buta di dunia lebih buta lagi di akhirat. Gak lihat di dunia, gak lihat di dunia, di akhirat. Aneh kalau orang mengajarkan, katanya melihatnya nanti aja di akhirat. Padahal ayatnya jelas mengatakan siapa yang tidak lihat di dunia tidak akan lihat di akhirat. Pertanyaannya, apa yang harus saya lihat? Tentu saja kampung asal kita, tentu saja alamat kita. Alamat kita apa? Alamat kita adalah Allah. Karena kita asal dari Allah, kembali kepada Allah. Alamat kita adalah Allah. Yang kemudian sering disebut akhirat. Akhirat itu sebenarnya terminal terakhir. Terminal awal kita Allah, terminal akhir juga Allah. Jadi akhirat itu sebenarnya adalah Allah. Loh, kok digambarkannya jadi aneh-aneh? Padahal kata Nabi, jarak antara dunia dan akhirat itu hanya satu kerdipan mata. Nabi Muhammad yang bilang begitu ketika ditanya malaikat Jibril, ya Rasulullah, berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? Beliau mengatakan, satu kerdipan mata. Melihat, nutup, tidak melihat, satu kerdipan mata, nyampe ke akhirat. Kalau tahu jalannya, tahu caranya, makanya harus belajar nganyang kapageto, mati sak jeroning urip. Situ ilmunya. Nah, jiwa ini istilahnya banyak. Saya menemukan dalam bahasa Sanskerta, jiwa itu jiva. Saya menemukan dalam bahasa Inggris soul. Saya menemukan dalam bahasa Jerman soul. Saya menemukan dalam bahasa Yunani psyche. Makanya psikologi. Nah, itu. Jadi aneh ya. Ada ilmu tentang jiwa, ada dokter jiwa, ada rumah sakit jiwa, padahal jiwa teka tingali. Gak apa-apa, gak usah usil.
Ada dokter jiwa, ada rumah sakit jiwa, betul nggak? Nu arasup ka ditu jiwa? Bukan, negara ring. Aneh kan, rumah sakit jiwa harusnya ngerawat jiwa. Jadi saya masuk ke rumah sakit jiwa, nah harerin kieu, harusnya jiwa mah teu kadeuleu. Betul nggak? Harusnya nggak kelihatan. Makanya kalau kalian pergi ke rumah sakit jiwa kosong, itu berarti jiwa semua sedang dirawat tuh. Makanya apa yang dirawat? Yang dirawat tubuh lagi, betul nggak? Ya dikasih obat, tubuh lagi. Obatnya apa? Semua obat yang dikasih ya semua untuk membuat agar saraf-sarafnya jadi kendur. Apakah itu jiwa yang diurus? Bukan. Makanya sekarang diganti, orang dalam keadaan gangguan jiwa. Disebutnya juga gangguan jiwa. Apa OGDJ apa tuh istilahnya itu sekarang. Itu Departemen Sosial yang bikin istilah itu. Jadi harusnya kalau pergi ke rumah sakit jiwa, kalian gak lihat siapa-siapa, kosong aja. Kalau yang dirawat jiwa, itu ketinggalan jiwa. Betul nggak? Gitu. Aneh ya rumah sakit jiwa yang dirawat orang. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pernah ke rumah sakit jiwa? Jadi pasien? Oh. Nah dalam bahasa Arab jiwa itu disebut al-nafs, nafs. Dalam bahasa Ibrani nefesi itu dari nafs juga. Nah kok dalam bahasa Arab ini kok kata jiwa jadi nafs, nefesi. Ini dekat banget dengan bahasa Indonesia, nafas. Hebat ya, itu. Makanya sebetulnya ya, ada nafas itu sering dikaitkan dengan nafsu. Ada nafsu birahi, ada nafsu amarah dan lain-lain. Nafs. Nah, nafs itu sering disebut diri. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan ya, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu Quran surat Al-Maidah ayat 73. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Makanya konsepsi tentang Tuhan ya dalam agama Islam leluhur kita menyebutnya tiga, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu semuanya disebut ruh. Bagian dari ruh itulah Nur Insan, itu yang kemudian disebut dengan nafs, itu yang disebut dengan jiwa. Nah, dikaitkan dengan nafas, itu keren sekali ya, luar biasa, karena itu adalah daya hidup. Nah, sekarang pertanyaannya, kemana jiwa pada saat kita mati? Nah, jadi izinkan saya menyampaikan sebuah video ya, karena video ini sebetulnya sering saya tampilkan, tetapi saya tampilkan lagi supaya semuanya bisa menyadari. Baik ya, baik, perhatikan saya. Nah, pas saya mijitnya. Jadi yang kotak ini adalah tubuh jasmani. Yang warna biru itu adalah Nurullah. Ini sekedar animasi pembelajaran. Yang warna ungu itu adalah Nur Muhammad. Nah, yang jiwa, yang Nur Insani itu adalah yang warna merah. Jadi Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan itu keseluruhan disebut ruh. Nah, bagian dari ruh itu namanya jiwa. Nah, ini yang warna merah. Itulah diri sejati kita. Itu nafs, itu diri. Makanya ruh dengan nafs dalam Quran berbeda. Jadi sejarahnya begini. Ketika di kandungan ibu, nah di kandungan ibu ya, ada jasmani, ya. Nah, setelah jasmani itu selesai dibangun dengan sempurna, kata Allah dalam Quran, aku tiupkan ruhku. Nah, tetapi yang ditiupkan saat itu cuma dua, satu Nur Insan, dua adalah Nurullah. Nur Muhammadnya belum. Tidak perlu wasilah di luar.
Nah, Nur Muhammad itu kapan masuknya? Itu tepat pada saat kepala nongol. Itu yang kemudian diabadikan menjadi upacara mencium Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu batu hitam. Batu hitam itu kepala kita nih pada saat kita nongol di rahim ibu. Maka kepalalah yang telah membuat ibu kita sakit. Kepala kitalah yang telah membuat ibu kita menumpahkan darah. Kepala kitalah yang telah membuat seorang ibu bisa kehilangan nyawa untuk kelahiran kita. Makanya 3 sebetulnya dosa kita pada ibu. Makanya 3 dikatakan oleh Rasulullah. Siapa yang harus aku hormati ya Rasulullah? Ibumu, ibumu, ibumu. Itu keren sekali, sebetulnya sangat simetris. Nah, begitu lahir ke alam dunia, tubuh jasmani sudah sempurna seperti ini, ruh sudah ditiupkan lengkap. Ada Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Nah, pada saat kita tidur seperti ini, nah, Nur Insan tuh keluar. Makanya tidur suka mimpi, bukan? Oke. Saya akan cerita mimpi hari ini ya, semoga waktunya cukup. Tapi akan saya ceritakan secara saintifik. Nah, Nurullah dan Nur Muhammad tinggal di dalam diri. Tinggal dalam diri. Makanya hati-hati kalau tidur. Makanya begitu bangun dari tidur ya bersyukur. Ya, Nur Insan balik lagi. Kalau tidak balik lagi ya itu ya kehilangan sukma. Jadi walaupun bernapas, kalau kehilangan Nur Insan ya tidak menjalani kehidupan. Nah, makanya ketika sudah bangun, Nur Insan balik lagi. Nah, ketika mati, nah ini mati. Kalau mati dalam keadaan tidak tahu jalan pulang, Nur Insan ini ditinggalkan dalam tubuh. Nurullah dan Nur Muhammadnya keluar. Nah, inilah mati dalam keadaan yang sangat mengerikan. Nah, ketika kita mati harusnya begini. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan gumulung meninggal. Keluar semuanya. Sehingga tubuh ini kosong. Nah, tubuh yang telah berhasil mengantarkan ketiganya menjadi gumulung manunggal, innalillah wa inna ilaihi rajiun, tubuh ini diterima dengan senang hati oleh bumi. Maka tubuhnya itu tidak lama di bumi. Hanya 40 hari sudah diterima oleh bumi. Nah, itu namanya mulih kajati mulang ke asal. Nah, sempurnalah kembali ke alam asal. Nah, inilah yang disebut dengan keabadian. Gitu. Nah, semua manusia itu ingin agar dia bisa mencapai keabadian yang semacam ini. Nah, tetapi banyak yang tidak tahu caranya. Disitulah perlu bimbingan seorang guru. Guru yang sudah mursyid tentu saja. Guru yang sudah mengalami. Bukan orang yang mengajarkan kita nyebrang ke laut sementara dia sendiri belum pernah nyebrang laut. Ya, tetapi kok banyak yang percaya ya sama dia. Luar biasa. Ya, saya sering mengatakan kalau calo itu nggak pernah tahu tempat yang dituju. Jangan dikira loh di Cicahem calo yang bilang Garut pernah ke Garut. Mungkin belum pernah ke Garut. Tapi selalu ngajak kita ke Garut. Bahkan menunjukkan ini bis ke Garut. Padahal dia belum pernah ke Garut. Mungkin. Namanya juga calo. Paham ya? Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi kemana jiwa itu pergi? Tentu saja jiwa itu menyatu kembali ke alam asalnya. Memenuhi ayat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Kembali ke kekosongan kembali. Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Nah, gimana caranya supaya jiwa itu tahu tempat asalnya? Disitulah kita harus latihan mati selagi hidup. Nah, itulah pentingnya kita latihan mati selagi hidup. Gitu. Baik para sahabat. Ini episode yang berbeda. Saya akan cerita tentang kematian secara utuh sekarang. Kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Ulangi, kematian itu sesungguhnya adalah pengingat. Mengapa begitu? Kematian itu selalu dekat. Dan kematian itu persis seperti bayangan kita. Iya. Pernah gak kita berpisah dengan bayangan? Gak pernah. Nah, kematian itu dekatnya dengan kita seperti bayangan dengan kita itu. Kematian itu. Cuman kita mungkin tidak menyadarinya. Tetapi kematian itu mengikuti terus dari saat pertama hidup
sampai hingga terakhir. Makanya kematian tidak memandang usia. Oh, kematian hanya untuk gogo tadi. Ya, memang kebanyakan sih di usia itu. Karena tubuh tidak layak pakai lagi. Gitu. Tetapi kan ada juga bayi mati. Ada juga orang yang usianya belasan tahun meninggal. Ada juga umur likuran meninggal, kan gitu. Ya. Jadi tidak memandang usia. Nah, kematian itu adalah proses. Sebagaimana hidup adalah proses. Dan mereka berjalan bersama. Jadi kematian dan kehidupan itu bukan sesuatu yang terpisah. Persis seperti dua roda yang bergerak membawa itu gerobak. Coba gerobak yang ditarik oleh delman. Kalau rodanya cuma satu, nggak jalan. Karena rodanya dua, jalan. Nah, kehidupan dan kematian itu seperti itu, ya, berjalan beriringan seperti dua roda yang menggerakkan delman. Jadi bergeraknya delman karena ada dua roda. Tidak ada kematian kalau tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan kalau tidak ada kematian. Jadi kematian dan kehidupan itu seperti kita dengan bayangan. Jadi pahami bahwa sebetulnya kematian itu bukan sesuatu yang terpisah dari kehidupan. Lihat saya semuanya. Sekarang saya sedang bernafas. Napas itu cuma dua, masuk dan keluar. Masuk dan keluar. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Saat napas masuk saya hidup. Saat napas keluar saya mati. Jadi sebetulnya sekarang kalau disadari, kita ini sudah mengalami hidup mati, hidup mati, hidup mati terus menerus. Sehingga saat kita keluar napas gak masuk lagi, disebutlah napas yang terakhir. Makanya orang meninggal sering disebut telah menghembuskan napas yang terakhir. Artinya napas keluar gak balik lagi. Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Kemana napas ini? Bukankah ke sini? Ke sini. Udah gitu aja. Mati cuma begitu kok. Napas ke sini gak balik lagi. Kemana napas? Ya ke sini. Gitu aja. Pikirkan. Disitulah kita harus tahu dan sadar. Orang yang mengatakan Allah itu sebagai sosok yang ada di langit, gak masuk akal. Bagaimana belum bisa menjangkau? Tuh di sudut sana. Di sudut. Ada nyamuk sedang bertelur. Tidak mungkin dia bisa bertelur tanpa kehadirannya. Kalau beliau sosok, bagaimana bisa menjangkau semuanya? Maka beliau bukan sosok. Beliau adalah ini. Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Makanya beliau menyebut Rabbul Alamin, sang keberadaan, sang kehadiran. Kehadirannya saja sudah cukup membuat segala sesuatu terjadi. Loh, kok kita tidak pernah merasakan kehadirannya ya? Ada yang salah tuh belajar agama. Jadi kematian itu proses, hidup juga proses. Nah, kematian dan kehidupan berjalan bersama seperti dua roda yang membawa delman. Dan delman tidak akan bergerak kalau cuma satu roda. Jadi kehidupan dan kematian itu sebetulnya ada sekarang bersama kita. Ya, buktinya napas kita. Makanya ini listrik nih, ya, lampu ini. Kalau dipoto pakai stroboskop, kita akan lihat nih. Lampu ini hidup mati. Lampu ini hidup mati loh. Saking terlalu cepatnya kita tertipu. Seakan-akan lampu ini hidup terus. Padahal tegangan PLN itu adalah dari 0 naik ya 220 akar 2. Turun 220 akar 2. Naik lagi 220 akar 2. Itu namanya tegangan maksimum minimum. Fix to fix. Jadi kadang-kadang 0. Kadang-kadang naik. Disebutnya juga arus bolak-balik. Bukan arus searah. Karena bolak-balik berarti tegangannya itu suka bolak-balik. Polaritas listriknya di dalam pembangkit generator itu bolak-balik. Ngerti apa tidak? Pasti nggak ngerti. Oleh itu nggak usah dipikirin.
Kalian nggak belajar. Pusing kalau dengar saya ngomong fisika, ya. Nggak usah. Pokoknya saya yakinkan kalau listrik ini hidup mati. Cuman frekuensinya 50 Hz di Indonesia. Di Amerika lebih keren lagi, frekuensinya 60 Hz. Artinya, frekuensi 60 Hz itu apa artinya? Dalam 1 detik itu terjadi hidup mati 60 kali. Saking cepatnya kita merasa hidup saja. Itu tipuan. Nah, sama seperti napas kita, saking cepatnya kita ngerasa hidup terus, padahal kita hidup mati. Cuman karena tidak disadari, kita tidak pernah menyadari kalau kita sekarang sudah mengalami hidup mati. Baru sadar kalau nanti nggak balik lagi. Itulah pentingnya kita belajar hening. Yuk, yang belum belajar sholat khusyuk, ikut belajar sholat khusyuk. Gimana caranya sholat dalam keheningan? Enak. Karena kita semua dengan kesadaran penuh, berdenyut berdetak di pusat kesadaran murni kita. Jadi kesimpulannya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Ulangi ya, hidup tidak bisa ada tanpa kematian. Jadi kalau begitu kematian juga tidak ada tanpa kehidupan. Paham sampai sini? Oke, baik. Siapa yang menginginkan kehidupan dan siapa yang suka menolak kematian? Tahu? Siapa? Pikiran. Yang suka menginginkan kehidupan terus dan menolak kematian itu siapa? Pikiran. Apakah pikiran diri kita yang sebenarnya? Bukan. Kita itu bukan pikiran, kita juga bukan tubuh. Kita yang sebenarnya adalah kesadaran. Makanya orang yang hidupnya dikendalikan oleh pikirannya, tidak pernah dikendalikan oleh kesadarannya, maka yang terjadi dia didominasi pikiran. Nah, pikiran itu pengennya hidup seumur-umur, gak mau mati. Makanya pikiran itu gampang sedih. Ketika hidup senang banget, ketika mati sedih banget. Siapapun orang yang masih dikendalikan oleh pikirannya tidak akan keluar dari siklus itu. Sedih banget, gembira banget. Sedih banget, gembira banget. Itulah benar salah. Itulah baik buruk. Buatan siapa? Buatan pikiran. Jadi oleh karena itu maka kita harus belajar untuk mengendalikan pikiran. Tuh pentingnya kita belajar meditasi, kita belajar hening cipta. Sesekali kita belajar memberikan waktu pada pikiran untuk istirahat. Sampai di sini mengerti? Ya. Jadi siapa yang menginginkan kehidupan terus-menerus? Pikiran. Siapa yang suka menolak kematian? Pikiran. Nah, sepanjang orang dikendalikan oleh pikirannya, siapapun yang mati dia tolak. Maka keluarlah bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Turut berduka cita. Siapa yang berduka cita? Pikiran. Apakah itu dirimu? Bukan, itu diri palsumu. Kalau orang yang berkesadaran, gak gitu doanya. Semoga almarhum almarhumah pulang dengan sempurna dalam liputan cahayanya yang agung. Memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah kembali kepada Allah. Jadi orang yang cerdas itu cara berdoanya juga beda. Nah, kalau orang yang suka ngikut-ngikuti, pokoknya asal ada doa kematian panjang dikit, apalagi banyak tulisan Arabnya, pasti itu di-share. Saya udah tahu sifat kalian. Panjang, ada Arabnya, pasti di-share. Padahal nggak ngerti. Betul apa tidak? Iya. Ngaku aja, nggak apa-apa. Nah, ketika seseorang itu menolak kematian, berarti dia sedang bertentangan dengan hukum alam. Keinginan untuk hidup terus
Ternyata bukan hanya dimiliki manusia, hampir semua makhluk hidup ingin hidup terus. Sebetulnya pohon itu takut mati. Pernah ngobrol sama pohon? Takut mati. Makanya pohon itu suka ngomong, tolong dong saya disiram. Suka dengar gak pohon ngomong begitu? Suka dengar gak pohon ngomong begitu? Enggak. Budek berarti. Pohon itu suka ngomong, tapi bahasanya pakai bahasa pohon. Ngerti bahasa pohon? Ngerti bahasa pohon? Pohon itu pakai bahasa universal, pakai bahasa rasa, nggak pakai kata-kata, nggak punya mulut kok. Jadi kita ini selama ini hanya mengatakan, oh yang bisa bercakap-cakap dengan seluruh binatang hanya Nabi Sulaiman. Yang bisa bercakap-cakap dengan pohon hanya Nabi Sulaiman. Sebetulnya kita itu bisa bercakap-cakap dengan seluruh makhluk di semesta ini. Cuman kitanya budak. Mereka itu sebetulnya ngomong dengan bahasa mereka sendiri. Cuman kita nggak ngerti. Itu yang namanya bunga di rumah itu ngomong kok. Tolong dong saya disiram. Ketika ada daun-daun kering dia bilang tolong dong saya dirawat. Jangan cuma jenggotmu aja yang dikerok. Tolong dong daun-daun kering di sekitar saya dirawat. Itu kalau pohon dirawat. Daun keringnya diambil, yang kuning-kuningnya diambil. Seneng banget itu pohon itu. Besok berbunga. Gitu gak kalian dengan pohon? Ya habis boro-boro nyiram. Boro-boro lihat daun kuning. Gak pedulilah. Iya. Upil di mata aja gak pernah dibersihin. Makanya saya yakin itu ngurus tubuh aja gak rajin, boro-boro ngurus pohon. Itu sudah hukum alam itu ya. Jadi kalau orang di rumahnya pohon mati, ya udah lihat aja dari penampilannya ya. Kalau jalannya jadi seret, pasti pohon mati. Bawa sendal aja berat ya, makanya hati-hati kalau jalan diseret itu banyak beban hidup itu. Iya, sendal aja berat bagi dia, coba diseret-seret, betul nggak? Iya. Apalagi berhadapan dengan masalah besar, jalan aja diseret. Jadi saya bisa tebak itu. Ini cuci wajah aja nggak bersih, ya udah jelas lah boro-boro ngurus pohon. Jadi kalau di rumahnya pohonnya mati, nggak cantik, wajar. Ya, jangan sakit hati. Jadi siapa yang menolak kematian berarti dia bertentangan dengan hukum alam. Ternyata semua makhluk di semesta ini pada dasarnya semua ingin hidup lama. Termasuk pohon. Tetapi kalau pohon pengen hidup lama, pohon bisa dimaafkan. Karena pohon tidak punya kesadaran. Tapi kalau manusia itu pengen hidup lama, tidak siap mati, selalu ingin melanggengkan kehidupan, kayak pohon. Ini akibat tidak punya kesadaran. Nah, disinilah lagi-lagi ya. Jadi lagi-lagi apapun yang kita pelajari ketika belajar agama sebenarnya kan intinya meningkatkan kesadaran. Jadi kesimpulannya manusia itu harus terjaga. Jadi kita ini sekarang harus merasakan kehadiran kematian itu dan bisa dirasakan lewat napas kita. Nah, kenapa kita tidak merasakan? Karena kita terlalu berisik dalam kehidupan ini, tidak punya waktu untuk bisa memberikan jeda untuk kita hening. Jadi kesimpulannya kematian dan kehidupan itu keduanya bersama. Persis seperti dua kutub ekstrim, tetapi itu satu energi. Hidup adalah kekuatan aktif, sedangkan kematian adalah kekuatan pasif. Dan hidup itu seperti listrik positif. Kematian itu seperti listrik negatif. Dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Begitu memisahkan listrik positif dan listrik negatif, lampu tidak menyala. Nah, bagi orang yang sadar,
Kehidupan dan kematian itu biasa. Ya biasa. Menjadi tidak biasa karena dibuat tidak biasa. Betul nggak? Pokoknya kematian itu dibuat sedemikian dramatisnya. Betul nggak? Bahkan ada banyak upacaranya. Betul? Kalau ada kematian, ambulan datang, upacara itu, upacara ini, dibuat dramatis. Dan hampir semua orang menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang negatif. Jarang memandang kematian sebagai sesuatu yang positif. Disitulah perlu belajar agama supaya kita bisa memandang kematian itu sebetulnya adalah hal positif. Nah, oleh karena itu setelah dapat ceramah dari saya ini, kita menjadi tidak takut mati lagi. Nah, biasanya kalau dengerin khutbah kematian seperti ini, bergetar nggak? Bergetar nggak? Ada nggak dalam diri sekarang takut akan kematian? Ada? Awas, hati-hati ya. Takut kematian tidak akan membantu kita untuk mati pulang kepada Allah. Jangan takut. Orang yang takut kematian itu karena masih ingin hidup lama, berarti dia masih menolak. Apapun yang kita takuti berarti kita masih menolak. Hati-hati ya. Nah, sekarang mari kita sadari dan kita pahami bahwa kematian akan terjadi setiap saat. Bahkan mungkin sesaat lagi kita akan mati. Nah, kesadaran ini akan membantu kita menjalani momen saat ini di sini sedalam mungkin. Makanya orang-orang yang selalu berfokus pada saat ini, di sini, sekarang, memahami the power of now, memahami kekuatan saat ini, maka dia akan berada dalam keadaan damai. Tidak takut kehidupan, tidak takut kematian. Itu poinnya. Nggak tahu bisa nangkap nggak poin saya? Oke, ya. Nah, jadi kematian ini bisa memotong ya akar kehidupan tanpa memberitahu, tanpa isyarat. Pokoknya aku akan datang, kata kematian. Tetapi bagi orang yang sadar, selalu hadir di sini saat ini sekarang, tidak menjadi masalah. Nah, ini titik berat saya hari ini. Perhatikan, kita hanya akan tahu kematian itu datang ketika itu terjadi. Nah, kematian bukanlah penderitaan besar. Penderitaan besar justru saat kita punya peluang dan kesempatan, kita tidak benar-benar hidup dan terus menunda segala sesuatu. Ayo lihat saya semuanya. Kematian bukan penderitaan besar. Penderitaan yang paling besar justru kita menyia-nyiakan kehidupan. Catat. Jadi walaupun kita harus menyiapkan kematian, tidak usah berfokus pada kematian, berfokus saja kepada kehidupan. Karena kalau hidup kita sudah kita isi dengan sebaik-baiknya, ya sudah, kita juga akan mati dengan sebaik-baiknya. Jadi oleh karena itu, penderitaan yang terbesar bukanlah kematian, tapi penderitaan yang paling besar adalah menyia-nyiakan kehidupan dan selalu menunda. Jadi peluang dan kesempatan yang kita miliki sekarang ini selalu ditunda. Yuk sekarang saya nanya, para sahabat, apakah para sahabat sekarang bisa berbuat baik? Adakah peluang sekarang di tangan kita, kesempatan untuk berbuat baik? Tetapi apakah kita melakukannya? Itu penderitaan yang paling besar. Jadi penderitaan yang paling besar itu menunda. Menunda padahal saat ini kita punya peluang dan kesempatan untuk bisa melakukannya, dan Allah sedang memberikan kontrol kepada kita untuk melakukannya. Kita tidak melakukannya. Sekarang mengerti penderitaan paling besar apa? Jadi penderitaan yang paling besar bukan kematian. Penderitaan yang paling besar adalah menyia-nyiakan peluang dan kesempatan yang diberikan Allah untuk benar-benar bisa mengisi kehidupan. Ayo, betul nggak kita sering menunda?
Mau ngasih kepada orang saja, biasanya nunggu kapan? Besok. Besok dilakukan, besok lagi. Besoknya dilakukan, besok lagi. Terus saja besok. Inilah penderitaan terbesar. Menunda, padahal hari ini, saat ini kita punya peluang dan kesempatan untuk bisa melakukannya. Memang ya, tidak mudah ya mengajak orang berbuat baik itu. Saya merasakan ya, ketika saya membuat sebuah program untuk melakukan kebaikan, yuk mumpung kita masih punya peluang, yuk mumpung masih punya kesempatan. Ternyata watak setiap orang itu kelihatan di situ. Watak setiap orang itu kelihatan ketika diajak berbuat kebaikan. Banyak sekali alasan untuk tidak melakukan. Mencari kata-kata yang indah untuk tidak melakukan. Bahkan mencari pembenaran untuk mensahkan kalau tidak melakukan benar. Itu umumnya manusia. Bahkan yang sudah belajar kesadaran, yang sudah belajar spiritual pun, maaf, kalau sudah diajak untuk ini, kadang-kadang luar biasa. Kesadaran dikalahkan oleh pikiran. Padahal pikiranlah tadi yang menolak kematian. Pikiran yang ingin melanggengkan kehidupan. Tapi pikiran juga yang menghambat untuk melakukan sesuatu untuk bekal pada kematian. Inilah para sahabat, pentingnya kita menaklukkan pikiran kita. Yuwaswisu fi sudur, yang suka berbisik pada kesadaran kita adalah pikiran kita. Dan kata-kata yang sering terlontar pada diri kita, terutama di batin kita, apa? Udahlah, besok aja. Betul? Itulah penderitaan yang paling besar. Jadi hidup ini adalah kesempatan. Kalau begitu kematian apa? Kematian itu ujungnya. Tetapi walaupun kematian ujungnya, kematian itu tidak disebut sebagai akhir kehidupan. Tapi kematian adalah puncaknya kehidupan. Jadi jika kita memahami kematian, hidup akan menjadi intens. Di situ akan lahir yang namanya totalitas. Jadi rasa takut tidak akan pernah membantu sama sekali. Karena ketakutan justru akan mengaburkan pikiran. Tidak pernah ada pemahaman yang lahir dari rasa takut. Ini agak berat kata-kata saya. Tidak pernah ada pemahaman yang lahir dari rasa takut. Jadi orang yang takut akan kematian, justru rasa takutnya menghalangi pemahaman dia tentang kematian itu sendiri. Jadi ketika dia tidak paham kematian itu apa yang terjadi? Yang terjadi semakin takut akan kematian, maka akan semakin mengaburkan pikirannya. Pemahaman tentang kematian tidak akan bisa dicapai. Jadi para sahabat, kapanpun kita merasa takut, itu adalah kesempatan yang luar biasa untuk memahami bahwa hidup itu adalah sesaat. Makanya hidup itu sering digambarkan seperti bunga. Tahu bunga? Bunga cantiknya berapa lama? Sebentar. Tetapi walaupun sebentar kan cantik. Bunga itu hanya sebentar harumnya. Tapi walaupun cuma sebentar kan harum. Gak apa-apa kehidupan kita sebentar. Yang penting cantik dan harum. Ulangi lagi. 70 tahun sebentar apa lama? Sebentar. 80 tahun? Sebentar. Gak apa-apa sebentar juga kita hidup. Yang paling penting cantik, menawan, dan harum. Seperti bunga. Ya? Jangan seperti kedondong.
halus luarnya, jelimet dalamnya. Kadang-kadang ada orang yang pura-pura halus di luar padahal dalamnya jelimet banget. Makanya kedondong gak pernah dipakai untuk sesajen. Sesajen itu anggur, halus luarnya, manis dalamnya. Apel, halus luarnya, manis dalamnya. Pisang. Coba perhatikan sesajen yang diajarkan leluhur kita itu. Keren sebetulnya. Gak pernah kedondong jadi bahan sesajen. Lihat pergi ke Bali, gak pernah lihat kedondong jadi bahan sesajen. Sesajen kalau gak bunga, pasti buah. Buah yang dipilih adalah halus luarnya, manis dalamnya. Paling banter sesajen itu serikaya. Serikaya masih masuk buah sesajen. Kenapa? Walaupun keras kulitnya, tapi serikaya lembut dalamnya. Ini udah keras luarnya, keras dalamnya. Dondong aja, lembut luarnya, jelimet dalamnya, gak masuk. Ini yang keras luarnya, pahit dalamnya, wah itu gak masuk sesajen. Makanya orang-orang maaf, sudah penampilannya seronok, gak terlalu ganteng. Saya gak bilang jelek ya, gak terlalu cantik. Saya nggak bilang jelek ya. Luarnya model gitu, dalamnya jelimet, pahit. Orang yang model kayak gini dipakai tumbal aja nggak mau setan itu. Tapi orang yang model gini itu cuman kepake kalau ada hajatan. Bagian jaga makanan. Aman itu. Cuma segitu aja kepakainya. Di luar itu nggak kepake lagi. Dipakai tumbal aja, setan gak demen. Sok atuh. Sudah kurang ganteng, kurang cantik, dalamnya juga rusak, jiwanya kotor, pikirannya amburadul. Duh, dipakai tumbal aja setan gak mau. Sadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.